Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam, halo adik-adik siaga semuanya. Kali ini kita akan menemani kalian dalam kegiatan kepramukaan bersama Yanda Ade dan Bunda Lestari. Bagaimana kabar adik-adik siaga semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini Yanda Ade dan Bunda Utari akan menyampaikan materi tentang SKU nomor 14, yaitu tentang pahlawan-pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Pahlawan-pahlawan nasional Indonesia yang kita bahas ada Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan terakhir Raden Ajeng Kartini. Yuk kita simak bersama-sama. Bung Karno adalah sosok yang banyak dikagumi karena perjuangan dan pidato-pidatonya yang lantang menentang pemerintahan kolonial Belanda. Lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Pada 1915, Soekarno pernah tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, tokoh pendiri Sarekat Islam. Di rumah Hos Cokro Aminoto lah jiwa nasionalisme Bung Karno tumbuh dan bergelora. Soekarno muda mulai belajar berpolitik, berpidato, dan aktif menulis di koran harian Utusan Hindia. Pada 4 Juli 1927, Soekarno memutuskan untuk merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI. Karena partai ini bertujuan untuk Indonesia merdeka, Belanda menangkap Soekarno pada 29 Desember 1929. PNI juga dibubarkan. Setelah bebas di tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, Soekarno kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores pada 1933 dan dipindahkan ke Bengkulu 4 tahun kemudian. Setelah melalui perjuangan panjang, Soekarno dengan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno mengenalkan gagasan tentang Pancasila. Dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Soekarno terpilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno menjabat sebagai presiden hingga tahun 1966. Gejolak ekonomi, sosial, politik, dan pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan sejumlah perwira TNI membuat kekuasaan Bung Karno redup dan akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Soekarno meninggal dunia di RSPAD 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur dekat makam sang ibunda. Saat peringatan Hari Pahlawan tahun 1986, Presiden Soeharto memberikan gelar pahlawan proklamator kepada Soekarno. Begitulah adik-adik siaga, cerita singkat dari perjuangan Bapak pendiri bangsa kita, yaitu Insinyur Soekarno. Ki Hajar Dewantara, lelaki kelahiran 2 Mei 1889 di Pakualaman ini terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjadiningrat, putra dari pasangan Pangeran Surjadiningrat dan Raden Ayu Sandia. Hari Pendidikan Nasional ditetapkan pada tanggal kelahirannya sebagai bentuk sebuah penghormatan. Sebagai seorang yang lahir di keluarga bangsawan, Ki Hajar Dewantara mendapat kesempatan untuk belajar dalam sekolah formal mulai dari waktu kecil. Latar belakang pendidikan beliau dimulai dari pendidikan dasar di ILS, setingkat dengan SD pada sekarang ini. Selamatnya dari ILS, Ki Hajar Dewantara berkesempatan menyambung studinya di Sekolah Kedokteran Khusus Putra Stovia. Meskipun beliau tidak dapat menghatamkannya dikarenakan sakit. Sosok lelaki kritis ini memiliki ketertarikan pada dunia jurnalis dan tulis-menulis di mana pernah tercatat beberapa karya yang terkenal seperti Andai Aku Seorang Belanda, yang dalam bahasa Belanda menjadi Als ik een Nederlander was. Selain itu, beliau juga pernah menjadi jurnalis di beberapa media surat kabar saat itu.
Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyannya, yaitu adalah Ingarsa Suntulada, Ingmatya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Pada usia 69 tahun, bertepatan pada tanggal 26 April 1959, seorang pahlawan yang sangat berjasa dalam perkembangan pendidikan di Indonesia mengembuskan napas terakhirnya di kota kelahiran sendiri, yaitu Yogyakarta. Sosok Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ini selalu terkenang sebagai seorang tokoh sekaligus panutan bagi generasi muda Indonesia. Perjuangannya merupakan hal yang patut dicontoh dalam memajukan Indonesia. Begitulah profil singkat dari Ki Hajar Dewantara. Adik-adik siaga, selanjutnya kita akan berkenalan dengan tokoh pahlawan perempuan Indonesia. Namanya itu sangat harum sampai sekarang, yaitu R.A. Kartini, atau yang dikenal sebagai Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879. Perjuangan-perjuangan Ibu Kartini diantaranya yaitu 1. Memperjuangkan hak perempuan. Di masa itu, hanya anak laki-laki saja yang boleh bersekolah. Sedangkan anak perempuan yang bisa bersekolah hanya anak-anak dari keturunan bangsawan saja. Bahkan, tradisi Jawa hanya memperbolehkan perempuan untuk bersekolah hingga umur 12 tahun. Karena itulah, Ibu Kartini berjuang agar perempuan-perempuan Indonesia punya hak yang sama dalam belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. 2. Ibu Kartini memberikan surat protes kepada pemerintah Belanda supaya menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Belanda dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan saat itu. 3. Ibu Kartini juga sangat peduli akan budaya bangsanya. Beliau memperkenalkan ukiran Jepara sampai ke Eropa. Pada 17 September 1904, Ibu Kartini meninggal dunia selang 4 hari setelah melahirkan anaknya yang pertama. Ibu Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Beliau meninggal pada usia 25 tahun. Karena jasa-jasa Ibu Kartini, pada 2 Mei 1964, ia diberikan gelar sebagai pahlawan kemerdekaan nasional oleh Presiden Soekarno yang juga menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini untuk mengingat kembali jasa-jasanya. Tanggal 21 April diambil dari tanggal kelahiran Ibu Kartini itu sendiri. Nah, adik-adik siaga, tadi kita sudah menyimak penjelasan kepramukaan tentang pahlawan-pahlawan nasional di Indonesia. Adik-adik siaga juga bisa mencari tahu tentang beberapa nama-nama pahlawan Indonesia yang lain, bisa dari buku, internet, ataupun YouTube. Semoga materi yang diberikan dapat lebih menumbuhkan rasa cinta tanah air dan tidak lupa jasa para pahlawan. Materi permukaan hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih adik-adik siaga yang sudah semangat mengikuti kegiatan pramuka hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi